Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Disiapkan buku paket dan buku tulisnya ya. Dibuka halaman 1, di situ ada subtema 1, aneka benda di sekitarku. Coba anak-anak kalian lihat di gambarnya itu kira-kira ada di mana ya tempatnya? Iya, betul, ada di pasar. Nah, di pasar itu kalian coba di gambarnya ada apa aja? Ada manusia, terus lihat apa lagi? Balon, ada tumbuhan, ada buah, ada hewan, terus apa lagi? Ada benda-benda sekitar. Nah, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Nah, di pembelajaran pertama, kita diawali dengan ayo membaca, yaitu judulnya benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Sekarang ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Jadi, nanti ada benda, lalu dilingkari yang bukan termasuk benda yang mana. Oke, kita coba. Nah, sekarang kita akan mengamati manakah yang termasuk benda dan manakah yang bukan termasuk benda. Tadi diingat ya, benda itu mempunyai ciri-ciri yang bisa menempati ruang dan mempunyai massa. Massa diukur dengan cara ditimbang. Dilihat di halaman 3, gambar yang pertama ada panas api unggun. Nah, panas api unggun ini apakah bisa ditimbang? Nah, tidak bisa, berarti panas api unggun bukan termasuk benda, maka kita lingkari yang bukan termasuk benda. Nah, sekarang gambar sebelahnya ada gambar apa itu anak-anak? Ada gambar minyak goreng. Minyak goreng itu bisa ditimbang atau tidak? Bisa, berarti dia termasuk benda. Nah, gambar selanjutnya ada cahaya lampu. Cahaya lampu kira-kira bisa ditimbang atau tidak ya? Tidak bisa, berarti cahaya lampu bukan termasuk benda. Kita lingkari. Nah, bawahnya cahaya lampu, ada balon.
balonnya ya, diingat balonnya, benda balonnya. Balonnya itu bisa ditimbang atau tidak? Bisa kalau balonnya. Oke, kita tidak dilingkari karena balon termasuk benda. Sebelahnya lagi ada benda apa? Ada es, ada gambar es. Es itu bisa ditimbang atau tidak? Bisa, berarti es termasuk benda. Sebelahnya es ada apa? Gambar apa, anak-anak? Ada ember. Embernya berwarna biru. Kira-kira ember itu mempunyai massa atau tidak? Dapat ditimbang atau tidak? Dapat. Berarti ember termasuk benda. Sekarang bawahnya gambar ember ada apa itu? Suara. Nah, kira-kira suara itu mempunyai massa atau tidak? Bisa ditimbang atau tidak? Tidak bisa, berarti suara itu bukan termasuk benda. Sekarang kita lingkari. Nah, sekarang sampingnya suara ada gambar apa itu? Ada gambar radio, benda radionya. Benda radio ini kira-kira bisa ditimbang atau tidak? Bisa, berarti radio ini termasuk benda. Sekarang sampingnya ada hewan. Ada gambar hewan. Hewan apa itu ya? Iya, betul, hewan kelinci. Nah, kelinci ini bisa ditimbang atau tidak? Bisa, berarti hewan ini termasuk benda. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, benda ini dapat dibedakan sesuai dengan ukurannya. Dilihat di sini ada ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ukurannya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Nah, tadi benda sesuai dengan ukurannya. Sekarang kita belajar benda sesuai dengan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang lingkaran, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Nah, sekarang kita ke warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada warnanya biru, abu-abu, ungu, orange, banyak sekali warnanya. Nah, bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, kita akan mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar, yang di kelas, sekitar kelas, itu dikelompokkan sesuai atau sesuai apa? Ukuran, warna, dan bentuknya. Oke, kita coba. Nah, kita kelompokkan sesuai warna dulu ya. Benda berwarna putih itu apa aja ya yang ada di kelas? Yang pertama ada papan tulis, buku tulis, figura, dan lantai keramik. Nah, untuk kelompok 2, kita mengelompokkan benda sesuai dengan bentuknya. Kita akan begitu mengambil contoh bentuk lingkaran. Kira-kira benda apa ya yang bentuknya lingkaran yang ada di dalam kelas? Apa? Ada jam dinding, bola, uang logam, tutup tempat minum, itu bentuknya lingkaran. Nah, kelompok ketiga selanjutnya kita akan mengelompokkan benda sesuai dengan ukurannya, yaitu Bu Kiti memberi contoh ukuran benda yang besar di dalam kelas. Apa aja kira-kira? Nah, ada lemari, meja, kursi, dan rak buku itu termasuk benda yang berukuran besar. Nah, kalian boleh mencoba, tidak harus berwarna putih, boleh berwarna hitam,
coklat, atau yang lainnya boleh. Bentuknya juga boleh tidak harus lingkaran, boleh persegi, persegi panjang, boleh. Yang penting yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Benda terdiri dari 3 macam, yaitu ada jenis, sifat fisik, dan cirinya. Nah, jenis benda itu ada benda hidup dan benda apa kira-kira? Betul, benda mati atau tak hidup. Contohnya tadi apa? Batu, gelas, sendok, itu termasuk benda mati. Sekarang ke sifat fisik. Yang pertama ada ukuran. Nah, yang kedua kira-kira apa? Nah, bentuknya. Pintar. Sekarang yang ketiga ada apa? Ada warna. Iya, ada warna. Berbagai macam warna benda. Sekarang ciri-cirinya. Nah, di awal tadi, ciri-ciri benda itu apa? Mempunyai massa dan apa? Menempati ruang. Diingat ya anak-anak, kalau perlu ini dicatat. Oke, dicatat di buku tulisnya masing-masing. Nah, sekarang ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Kira-kira kalian pernah tidak melihat atau menemukan benda-benda ini di rumah atau di sekeliling kalian? Yang pertama pasti sudah tahu kan itu benda apa? Ya, betul. Benda penggaris. Biasanya kita bawa waktu kita ke sekolah, kita mengukur panjang itu menggunakan penggaris. Sebelahnya lagi itu kira-kira gambar apa? Meteran kain yang biasa digunakan oleh siapa? Penjahit. Sebelahnya lagi ada meteran gulung. Meteran gulung biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Sebelahnya lagi ada meteran tangan, digunakan oleh tukang bangunan juga biasanya. Nah, benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, kalian pasti sudah sering menggunakan ya ini alat ukur ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat jadi cm. Sentimeter cara penulisannya yaitu centimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, di sini ada kilometer, disingkat km atau ditulis km, huruf kecil semua. Hektometer ditulis hm, dekameter ditulis dam, meter ditulis m, desimeter disingkat jadi dm, centimeter atau bacanya sentimeter ditulis cm, milimeter ditulis mm. Itu termasuk satuan panjang. Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih cara menggunakan penggaris untuk mengukur. Di gambar yang pertama ada penghapus. Caranya, penghapus ini kita letakkan di atas penggaris. Ujungnya harus lurus dengan angka 0. Diawali dengan angka 0. Nah, ujung selanjutnya itu lurus dengan angka berapa? Dengan angka 3. Berarti panjang dari penghapus ini adalah 3 cm, ditulis 3 cm. Selanjutnya di sini ada krayon warna hijau. Ada krayon warna hijau, jangan lupa ujungnya diletakkan di atas penggaris, ujungnya lurus dengan angka 0.
Lalu dilihat ujung akhirnya itu lurus dengan angka berapa? Lurus dengan angka 7. Maka panjang dari krayon hijau ini adalah 7 cm atau 7 cm. Sekarang krayon warna biru. Kita letakkan di atas penggaris. Dilihat ujungnya harus lurus dengan angka 0. Nih, lalu dilihat ujung akhirnya atau pucuknya ini lurus dengan angka berapa? Dengan angka 10. Berarti panjang krayon biru adalah 10 cm atau 10 cm. Nah, untuk pensil itu ujung dari angka 0, terus ujungnya yang akhir lurus dengan angka berapa? 6. Berarti panjang pensil ini adalah 6 cm atau 6 cm. Gambar selanjutnya ada spidol. Spidol diletakkan di atas penggaris, ujungnya lurus dengan angka 0, diawali dengan angka 0, harus lurus dengan angka 0, lalu ujung akhirnya lurus dengan angka berapa itu? 12, berarti panjangnya 12 cm. Gambar selanjutnya ada pulpen. Kita lihat ujungnya lurus dengan angka 0, ujung akhirnya itu lurus dengan angka berapa? Dengan angka 11. Berarti panjang pulpen ini adalah 11 cm. Selanjutnya, benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ada triangle, rebana, markas, kastanya, dan gendang. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, sekarang kita berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, jari 5 menunjukkan ketukan kuat dilambangkan dengan K. Kalau jarinya menunjukkan angka 2, itu sama dengan ketukan sedang dilambangkan dengan huruf M. Ada jari 1, itu sama dengan ketukan lemah dilambangkan dengan L. Ikutilah pola irama berikut ini. Pola yang pertama ada jari 5. Tadi jari 5 itu menunjukkan apa? Ketukan kuat, pintar. Kuat tadi dilambangkan dengan K. Berarti polanya kuat. Yang sebelahnya ada jari 2, menunjukkan jari 2. Berarti itu ketukan sedang, berarti polanya kuat, sedang, sebelahnya lagi sama kuat, sedang, kuat, sedang. Sekarang pola 2. Masih jari 5. Jari 5 tadi apa? Ketukannya kuat. Pintar, sebelahnya lagi ada jari 1. Yaitu jari 1 tadi apa? Ketukannya lemah, dilambangkan dengan L. Sebelahnya lagi juga ketukannya lemah, dilambangkan dengan L. Berarti pola yang kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah.
Sekarang pola ketiga, ada jari 5. Jari 5 itu tadi dilambangkan dengan ketukan kuat. Jari yang pertama, jari 1 itu ditunjukkan ketukan lemah. Jari 2, ketukan sedang. Jari yang satu lagi itu ketukan lemah. Berarti pola 3 itu polanya kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bisa dicoba di rumah ya, bersama dengan orang tua. Nah, di halaman 10 bersama kelompokmu buatlah pola irama sendiri, tampilkan di depan kelas. Perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Nah, ini bisa dicoba waktu kita PTM. Oke, ayo berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Nah, di sini ada lagu yaitu Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Ini bisa pakai tepuk tangan. Oke, bisa dicoba bersama orang tua. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.